Selamat datang di video pembelajaran proyeksi peta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pengenalan peta. Tujuan pembelajaran adalah mahasiswa mampu memahami konsep peta, meliputi pengertian, klasifikasi, fungsi, skala, dan komponen peta. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, pengertian peta. Yang kedua, klasifikasi peta. Yang ketiga, fungsi peta. Yang keempat, skala. Yang kelima, komponen peta. Apa itu peta? Peta adalah suatu gambaran unsur-unsur atau penampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi, atau yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa dan umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Ini sumbernya International Cartographic Association. Klasifikasi peta berdasarkan isinya. 1. Ada peta umum, yaitu peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum, seperti peta rupa bumi atau peta topografi. 2. Peta tematik, yaitu peta yang isinya bertemakan khusus, seperti peta geologi, peta air tanah, peta erosi, dan peta longsor lahan. Ini ada contoh peta umum dan peta tematik, di mana peta umum adalah peta RBI yang tercetak kemudian didigitalkan. Kemudian ini ada peta tematik, yaitu peta satuan bentuk lahan kecamatan Kopkap. Peta tematik artinya peta yang bertemakan khusus. Klasifikasi peta berdasarkan bentuknya. 1. Peta datar, yaitu peta yang dibuat dalam suatu bidang datar. 2. Peta timbul, yaitu peta dalam bentuk 3 dimensi yang menggambarkan permukaan bumi mirip dengan yang sebenarnya. 3. Peta digital, yaitu peta yang format datanya dalam bentuk digital, dapat disimpan dan ditampilkan pada komputer. Di era digital sekarang, dalam pemrosesan menggunakan komputer, peta digital menjadi sangat penting. Semua aktivitas pemrosesan data dan peta menggunakan komputer, sehingga memerlukan peta yang sudah dalam bentuk format digital. Ini contoh tampilan peta datar, peta timbul, peta digital. Apa fungsi utama peta? Yang pertama, sebagai orientasi atau navigasi, sebagai penunjuk arah, jarak, dan lokasi suatu tempat. Yang kedua, bisa menjadi perencanaan dalam hal berbagai pembangunan. Yang ketiga, bisa sebagai monitoring, seperti monitoring perubahan penggunaan lahan, monitoring perubahan luas persawahan, monitoring perubahan lahan padi, monitoring perubahan perkebunan. Selanjutnya bisa sebagai pembelajaran, seperti pembelajaran di sekolah maupun perguruan tinggi. Fungsi lainnya sebagai kodifikasi, seperti pada peta rupa bumi Indonesia. Ini ada contoh peta rupa bumi Indonesia. Jenis peta menurut skala. 1. Peta skala besar.
Maksud peta skala besar adalah data atau informasi yang disajikan ini lebih detail. Kemudian peta skala kecil adalah data atau informasi yang disajikan kurang detail. Jenis peta menurut skala, wilayah yang dipetakan relatif kecil dan data yang disajikan lebih detail. Ini disebut peta skala besar. Contoh, peta desa dan peta blok sensus. Kemudian wilayah yang dipetakan relatif luas. Contoh peta Indonesia. Biasanya menggunakan peta dengan skala kecil. Jadi, semakin besar skala suatu peta, biasanya informasi yang akan dipetakan semakin detail. Sebaliknya, semakin kecil skala, biasanya informasi yang ditampilkan semakin kurang detail. Jadi, skala suatu peta menunjukkan juga tingkat kedetailan atau tingkat kelengkapan informasi suatu tempat. Jenis peta menurut skala ada numeric scale atau skala angka. Contoh, 1:100.000. Ini adalah contoh skala angka. 1 cm di peta menggambarkan jarak sama dengan 1 km di lapangan. Kemudian ada graphic scale atau skala grafis. Dinyatakan dalam suatu garis lurus yang dibagi menjadi beberapa bagian yang sama panjang. Pada garis tersebut dicantumkan ukuran jarak sesungguhnya di lapangan dalam satuan tertentu, misal meter, kilometer, mil, dan sebagainya. Skala grafis ke skala angka, contohnya seperti ini. Selanjutnya, apa saja yang harus ada pada peta sehingga suatu gambar itu layak disebut sebagai peta. Dan ini terklasifikasi dalam bentuk komponen-komponen peta. Yang pertama, peta harus mempunyai judul. Judul harus mencerminkan isi peta. Contoh ada pada gambar. Selanjutnya, peta juga harus memiliki isi. Menunjukkan isi dari makna ide penyusun peta yang akan disampaikan kepada user atau pengguna peta. Selanjutnya, harus ada skala untuk melihat tingkat ketelitian dan kedetailan objek yang dipetakan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, semakin besar skala untuk memetakan pada suatu tempat, maka semakin detail informasi yang akan didapatkan. Skala bisa dalam bentuk skala angka maupun skala grafis. Yang selanjutnya, peta harus ada simbol arah sebagai petunjuk arah atau orientasi. Selanjutnya, peta harus mempunyai legenda. Legenda berisi keterangan simbol-simbol yang ada pada isi peta. Simbol harus mencerminkan isi peta. Contoh, warna hutan harus berwarna hijau, karena representasi hutan biasanya hijau. Selanjutnya, peta harus mempunyai insert.
Insert adalah posisi lokasi yang dipetakan terhadap daerah lainnya. Ini menjadi sangat penting agar diketahui di manakah lokasi yang dipetakan posisinya terhadap daerah lain. Yang selanjutnya harus ada indeks peta. Biasanya ini ada pada peta rupa bumi. Indeks merupakan sistem tata letak peta. Selanjutnya harus ada sumber atau keterangan riwayat peta. Suatu peta dibuat harus memiliki sumber. Siapa yang membuat, bisa perorangan maupun institusi. Selanjutnya peta juga harus memiliki grid untuk memudahkan penunjukan letak sebuah titik peta. Selanjutnya, yang harus ada pada peta yaitu simbol. Adalah gambar atau tanda yang mempunyai makna. Simbol adalah penyederhanaan objek. Ini ada contoh simbol, simbol batas negara, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Dapat dilihat pada gambar. Ini ada simbol alam, sungai, danau, dan bendungan. Dapat dilihat pada gambar. Jadi, apa itu peta? Peta adalah representasi dua dimensi dari permukaan bumi. Telah diketahui bahwa bentuk bumi merupakan ruang 3D, sementara peta merupakan bidang 2D atau bidang datar. Untuk merepresentasikan bumi sebagai peta, perlu dilakukan transformasi, yaitu dengan menggunakan metode proyeksi peta. Dengan kata lain, memproyeksikan berarti menggambarkan secara sistematis garis-garis lintang dan bujur pada bidang datar. Karena bidang datar adalah peta atau dua dimensi. Demikianlah video pada kesempatan kali ini, dan saya ucapkan terima kasih.